Jadi ini contoh yang pernah kita lakukan ya, karena belum bisa connect ke server. Ini saya coba ambilkan dari, kebetulan sempat diupload gitu ya. Ini pada waktu masih muda-muda nih. Ini siapa yang masih? Jadi kita ini dulu apa ya? Namanya P2P, Procure to Pay. Jadi ini kita tempel satu-satu nih. Kita tempel gitu ya. Nih, teman-teman, nih. Ini prosesnya kita tempel satu-satu nih. Ini masih ingat nih, AP dan payment. Ini baru AP dan payment loh. AP dan payment baru segini loh. Belum sampai reporting dan macam-macam ya. Ini kita potong-potong tadi. AP payment ini fotonya kurang sound, oke. Dan berdiri gini diskusinya. Sini gitu ya. Nih, ini suasana biar tahu nih. Jadi ketika nanti ngebahas ini berapa nih? Oh, ini ada tulisannya nih. Oke, workingnya sekian menit, transaksinya, volumenya berapa nih? Invoice yang datang sehari atau sebulan, tergantung kesempatan di ini ya, seminggu. Oke. Cycle time-nya berapa lama nih? Gua ngerjain cuma 5 menit satu, tapi nunggunya sejam. Oke. Nunggunya sejam itu kenapa? Jadi ininya enggak jadiin highlight, ya kita jadi ini kelamaan. Oke. Kenapa ini gitu ya? Jadi kayak gitu tuh. Misalnya yang kita ingat ya, yang saya ingat ya. Dulu misalnya ketika C1 AR ya, AR ada C1 itu credit limit hold ya kan. Masih kan ya, istilahnya C1 kan. Oh, ini kenapa lama approve? Oh, karena ini perlu finance manager dulu approve. Terus setelah itu finance manager, HSO dulu atau finance manager gitu ya, 2 udah. Terus ke Bu Sevi gitu kan. Jadi pas ngantar dokumen ternyata finance manager lagi meeting gitu kan. Udah selesai, ternyata Bu Sevi juga lagi meeting gitu kan. Udah seharian. Dokumennya jalan-jalan. Dulu benar-benar dokumen yang jalan-jalan gitu. Udah nyari-nyari, bukannya ini. Nah, akhirnya oke. Waitingnya itu gimana biar pendek? Yakin nih perlu dokumen yang jalan-jalan, dan yakin nih perlu hard copy? Enggak juga sih. Ya udah, ngapain nggak kalau gitu nggak di pakai approval pakai email? Ya, dan ternyata oke, semuanya oke. Saat itu masih email ya. Harusnya kalau apakah itu sempurna? Menurut saya enggak. Harusnya dengan langsung approve di GDE gitu misalnya. Karena saat itu ya bisanya baru itu, dan quick win jadi kita lakukan itu aja udah save waktu banyak. Jadi nggak ada alasan lagi traveling kemana segala macam gitu. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi sesederhana itu sih, tapi akan impact a lot ya. Kayak ini tadi. Kenapa nggak biasa 10 tahun yang lalu? Gue udah 1,5 jam sampai 2 jam tuh nggak ngerjain yang waste gitu. Jangan-jangan activity teman-teman yang ada saat ini adalah kayak gini nih. Jadi business bukan bisnis gitu. Sibuk aja tapi nggak update bisnis gitu. Tajam ya. Dalam. Karena kalau nggak dalam-dalam ini nggak kena nanti. Oke. Nih suasananya berdiri gini. Ini Bu Susan masih nih. Bu Susan memastikan ini berjalan dengan baik. Ini Pak Peter nih. Oke. Jadi kayak gini nih, diri nih. Jadi AP dan payment ini baru di sini nih. Ntar sambut nyambung sini. Kenapa dulu nggak sempat? Banyak banget sih pajak. Oke, nih. Ini contoh, untung dulu, ini aku simpan nih dulu nih. Saking
berkesannya nih aku simpan panjang banget kertasnya, masih zamannya di Mobicel, cuman setelah itu kehilangan kemana. Untung aku foto nih. Jadi ini teman-teman nih misalnya, oke, ini ya processing time-nya berapa, kelihatan nggak? Kemudian waiting time-nya berapa? Kemudian apa nih? Saya udah mulai. Ini akurasinya berapa? 90% atau 40% misalnya. Kemudian volumenya berapa banyak? Ini misalnya kita fokus kepada hal yang tidak normal kan? Kamu ngerjain check in query, akurasi kok 40%, kenapa? Itu langsung jadi asumsi quick win, ya nggak? 40%, ngapain aja lu bro? Akurasinya 60% wis banyak banget. Ya kalau yang 90% oke lah susul, walaupun masih pengennya tingkat. Tapi ini kan ekstrim. Langsung di note nih, not complete sih, quantity, spec, purchase intention, purpose, inquiry form harus standarisasi speknya. Kemudian reference price-nya harus di attach karena sering salah. Para department head, kemudian time frame, target. Gue bisa baca ini karena tulisan sendiri, kan jelek jadi tuh tahu. Ini kalian kan belum bisa baca nih, karena agak-agak jelek. Nih, ini kartu update status blanket. Nah, kayak gini. Kalau ini bukan tulisan saya nih, terlalu bagus. Jadi kayak gini nih. Jadi kebayang ya? Ini setiap proses ditempelin gini, check in query, ensure feedback. Nanti Pak Arif yang bantu itu nanti. Ya Pak Arif ya, kata send RFQ ke supplier berapa. Jadi kayak anak-anak main tempel-tempelan. Tapi ketika oke, aku delete ya. Oke, makanya ngeriung begini nih. Enggak, jangan, kau butuh nih. Kayak tadi Pak, misalnya, oke ini apa namanya? Dari fotokopi 4 kopi invoice, commercial invoice, aku delete ya Pak Son. Enggak boleh. Gitu kan? Kita harus speak by data dan speak by regulations. Mana regulasi pajaknya yang gitu? Nggak ada sih Pak. Cuma kan enak kalau punya kopi yang asli nyarinya cepet. Itu nggak bisa diterima gitu. Sama juga CSO juga nanti gampang carinya. Ya kenapa nggak satu dipakai rame-rame sih? Dipakai CSO, dipakai tax, dipakai sama finance gitu. Oh iya bisa juga ya. Jadi satu untuk customer, satu untuk internal. Oke ya, delete ya gitu. Sah gitu. Satu-satu nih. Kalau simbol-simbol ini ya simbol-simbol inilah. Kalau sesuai teori harus pakai email, pakai A. Kalau GDE pakai database kayak gitu-gitulah. Nih kalau mau teori orang sekolah gitu ya. Karena saya bukan orang sekolahan PSM jadi lama-lama gini nggak dipakai. Cuma kalau bagusnya memang, oh ini artinya gini, kita bisa lihat, oh ini diproses oleh DDI. Kalau ini approvalnya lewat apa? Lewat email gitu. Nanti ya, betul ya. Kalau ini flow doang, ini print PO. Jadi nanti kalau ada improvement sesuai dengan, oh berarti yang di-improve DDI. DDI siapa? Pak Peter sini, gitu. Tolong. Bagaimana bikin notification, email gimana gitu ya. Bayang ya? Tuh nggak perlu prakteknya, bayang. Kalau ini purchase order process, PO process. Jadi procure to pay ya teman-teman ya. Ini procure to pay. Procure to pay. Ini baru bikin PO doang ini, proses segini nih. Padahal ini procure to pay, dari proses procurement, PO sampai payment. Ya makanya kenapa panjangnya bisa gini, ini baru bikin quotation doang gitu. Makanya ini nanti kalau ada potensi quick win, kasih biru biar kita ingat. Oh di sini nih.
Kalau mau ini IT nanti warnanya orange atau apa? Oh ini IT-nya bagiannya. Baru disamerikan. Oke, action 1, nih, action 2 ini, action 3, action 4, 5, 6. Setuju ya semuanya? Manajemen approve. Jalan. Oke. Clear? Ada pertanyaan, teman-teman? Bagi yang bertanya Silver Queen gitu. Coba yang bagi pertanyaan Silver Queen, saya sambil ambil minum. Ada pertanyaan nggak? Jadi nanti kalau mau melakukan gimana caranya? Ya nanti kita bikin gini. Nah, ya mungkin kita ngomongin next step-nya ya. Nah, mungkin Bentar, Bu, sebelum next step, saya selesaikan dulu ya. Nih, ini tadi. Sorry, masih ada waktu kan ya, semua ya? Oh iya, pas nih jamnya. Kalau ini P2P ya, procure to pay. Kita saat itu prosesnya banyak banget tuh. Nah, Yang kita bedah itu jadi procure to pay berarti areanya sini nanti sama pabrik proses costing, proses customer complaint. Jadi karena saking banyaknya makanya 8 tahun yang lalu saya nggak perlu baca lagi masih ingat. Karena saking dirinya capek gini. justru itu Pak Matoy benar. Kan ini setiap mega proses itu kan nggak bisa cuma sepotong ya, baik doang atau gimana gitu kan. Karena pasti yang nyambung dengan departemen atau proses lain. Iya. Ini tim lama. Ini dulu tim revenue collection. Kalau tadi kan procure to pay ya, kita supplier pembelian. Kalau ini collection nih, dulu Fitri nih areanya nih. Pasti Fitri ada di sini. Dulu Fitri masih lean. Enggak, lean ini contoh lean. Jadi Ini waktu workshop, ini konsultannya kan? Iya. 2, 3. Yang bulenya konsultan kita juga bagian di Oke ya, jadi nih contohnya. Ini kalau di Zoom bisa masih bisa. bisa Pak. Itu order to collection ya. Nih teman-teman lihat ya. Ini apa nih? Kalau tulisan Bu Sayap gini. Duduk banget. TV ya. Jadi kebayang ya, untuk saya masih nyimpen foto-fotonya nih. Kalau mau lihat foto-fotonya di klik di web saya. Iya, untuk kemarin masih, oh iya masih udah saya download ulang gitu. Jadi berangkat dari end customer di sini. End customernya siapa? Tulis distributor yang putih ini. Ya. Jadi value added nanti di mata distributor menambah value gitu kan. Biar jelas nih apa namanya. Jadi nanti ini poin-poinnya warna biru, kuning ini quick-win yang kita kumpulin nih. Mau di drop prioritas 1, 2, 3, atau 4 yang tadi. Kalau dulu dihitung nih berapa cost savingnya gitu. Dikit-dikit cost saving tuh. Clear? Oke, apa tadi? Nih teman-teman, saya merahin. Yang saya ceritakan tadi bukan hook gitu ya. Ini adalah reduce copy tag invoice. Saya ingat nih proposal, really need gitu ya. Yakin nih butuh. Saat ini 4 copy ini, ketulisan saya nih, karena nggak susah bacanya.
Nah kalau sebelah ini Bu Sevi nih, explore automatic GDE untuk invoice. Ya nggak Sep, ingat nggak Sep? Tulisan saya. Terus kemudian prepare to ignore, delete these patterns, gitu ya. Jadi dari ini langsung muncul quick win. Dan pastikan ketika jadi quick win, yang punya proses yang lain nggak kehilangan. Kok proses gue hilang tiba-tiba gitu? Di delete sama Aris. Pas audit ada temuan, waduh. Aris, Pak. Jadi ini ya, ini contoh nih. Misalnya nih, sedikit provocating ideas misalnya. Teks KGI untuk yang PIB PEB saat ini kalau nggak salah masih hard copy, ya kan? Beda sama yang KPI. Kalau saya gini tinggal gini aja nih. Ini bener. Perlu hard copy. Ya, ini bukan ini ya, ini sekedar saya quick win aja berdasarkan observasi. Ya enggak? Selalu dijawab perlu. Perlu. Why perlu? Jawab. Ini kita exercise. Why perlu? Ya kan? Kenapa KPI cukup soft copy? Kenapa ini perlu? Enggak, kita bisa jadi memang perlu beneran. Iya. Tapi why? Bener nih, yakin loh gitu. Kayak yang di sini, yakin lo mau approve ini. Review tiap PO 100, 1 menit aja 100 menit loh. 1 jam 40 menit nih kamu habiskan hidup kamu. Kali 10 tahun berapa bulan itu? Berapa tahun? Nah ini contoh nanti. Karena apa? Ketika itu ternyata, oh iya nggak perlu deh. Tapi udah lama banget nih Pak. Kalau nggak saya dimarahin Bu Cindy Pak. Ah berarti Cindy. Wah Cindy perlu. Misalnya, oh Bu Sevi minta, tinggal dikejar aja. Jadi pada saat proses VSF ini ngejar nih. Langsung ngebut. Yakin lo perlu? Enggak sih sebenarnya. Cuma biar enak aja pegangnya. Kalau maklum generasi baby boomer kalau nggak lihat kertas. Yang ngomong baby apa? Milenial. Yang baby boomer langsung tersinggung loh. Ya, ini contoh. Ini satu yang ini, yang kedua nih. Ini saya awam finance lah ya. Saya awam. Misalnya kemarin misalnya ada demurrage cost sama apa tuh namanya? Storage cost. Padahal nih hampir 300 sampai 500 juta kok nggak ada yang teriak gitu. Anteng gitu. Pasti something wrong nih. Ya kan? Kalau biasanya saya teriak duluan kan, CM-nya turun kan. Kok ini enggak nih, semuanya anteng tidur nyenyak gitu kan. Oh ternyata larinya ke others. Tapi nggak tahu apakah itu memang betul di others secara konsepnya, SAP-nya, atau sebenarnya ya biar gampang deh gitu. Atau finance itu kan ya, atau sengaja memang di situ biar ini bisa jadi misalnya ya kan. Artinya itu kita bedah. Usernya siapa? Kalau usernya adalah untuk user misalnya entah itu sales team atau usernya adalah CFO-nya gitu kan, nanti itu akan oh iya perlu nih COA-nya di chart of count-nya dinaikin deh. Biar nanti ketahuan ketika ada itu langsung kena freight cost kena margin langsung banyak yang monitor gitu. Ini contoh ya, saya agak awam gitu kan untuk SAP-nya gitu. Clear ya? Teman-teman ya. Oke. Ini apa lagi nih? Order to collection. Bedanya apa nih sama ini? Oh ini masih sedikit di foto. Kalau ini udah kecil-kecil nih, jadi ada 3 layer. Kalau ini transaksi baru 1 layer nih, karena bolak-balik daripada ke sana nih. Ada 3 layer. Ini termasuk nggak lean nih, bolak-balik ini.
Protek sendiri. Tapi ini unavoidable waste karena dia tidak boleh sendiri. Iya nih. Kayaknya udah dijamin waktunya dia. Sabar loh. Oke, tadi mana ya? Nih, kalau ini tadi contoh masih satu baris. Kalau ini udah 3 baris nih, 1, 2, 3. Gak tahu nih. Sononya masih ada nggak nih? Ada yang mau baca lebih lanjut? Bisa nambah. Ya kalau ini diginiin tuh. Hah? Ada hero kecilan kok. Aslinya kecil. Ada report. Ada. Maksudnya ini kan KPI ini. Teman-teman KPI bisa nyontoh. Iya benar. Maksudnya untuk membedah ya. Tapi jangan bangga dulu loh KPI. Bentar lagi nggak dipakai GDI. Udah gone, udah waste juga itu. Harus buat yang baru, Pak. Buat baru, iya serius. Makanya salah satu kita ngadain sekarang adalah buat KPI ini dan ntar lagi jadi dinosaurus juga GDI. SAP-nya. Kita tatap masa depannya SAP. Kamu jangan ngomong gitu, kita masih butuh. Nanti dia nggak mau balik loh. Gara-gara gini. Sekarang aja udah. Iya makanya biarin dia balik dulu pulang dulu. Oke ya. Ada pertanyaan teman-teman? Yang bertanya dapat Silver Queen loh. Tanya aja buat Silver Queen. Saya mau tanya. Ah, Ini kan prosesnya melibatkan banyak orang nih ya. siap. Nah waktu itu gimana caranya mengorganisir demikian banyak orang dan yang memastikan itu berjalan? Pertanyaannya bagus dan sulit. Gimana Bu Sevi dulu? Bu Sevi jawab. Yang saya ingat dulu ya, pertama, ini merupakan inisiatif yang waktu itu mandatori dari grup. Ya, grup menginvestasikan waktu, biaya, resource ke semua negara. Jadi dia kirim konsultan, bayar mahal untuk itu, dan konsultannya itu memang didampingi juga dengan beberapa orang dari regional dan sangat praktikal. Jadi nggak cuman kayak dikasih konsep, terus kita suruh dengerin, terus sudah, enggak. Mereka benar-benar sit di negara kita gitu ya, kayak Indonesia contohnya dikasih waktu 1 minggu, mereka dan sebelumnya ada pre-work, kita udah dikasih tahu mesti ngapain, terus dia datang seperti yang pertama nih Pak Marto yang menjelaskan konsep dulu ya, habis itu kita benar-benar exercise gitu ya. Nah karena ini projectnya grup, jadi sponsornya itu langsung CEO dan semua manajemen tim di deploy. Jadi semua orang punya komitmen ke situ, makanya bisa. Dan seperti tadi Pak Marto kasih lihat kan, setiap proses kita ini kan nggak bisa sendiri ya, nggak stand alone. Ada ujungnya gitu kan. Apalagi di finance, ujung-ujungnya ke kita gitu loh. Nah, itu memang benar perlu komitmen setiap orang dari atas sampai bawah. Apalagi kalau kita bicara proses gitu kan. Disitulah baru kita dapat value editnya terus terang. Jadi semua orang ikut dari ujung ke ujung, kita tahu gitu kan proses. Karena kan proses kita dapat masukan dari sini. Proses kita menjadi masukan untuk ini gitu kan, nyambung gitu loh. Nah itu yang waktu itu terjadi, dan dengan komitmen semua, ada time bound-nya, ada komitmennya, ada exercise-nya, setiap orang melakukan, semua melakukan yang punya proses. Nah itu yang terjadi, dan udah selesai pun ada action plan, dimonitor pula. Jadi memang terus terang komitmennya besar jadinya, komitmennya besar, lalu dimonitor dan di track. Nah itu sebenarnya menjadi challenge kita sekarang ini ya, karena kan kalau kita lihat CI yang kemarin kita sempat introduce sama grup, kalau saya lihat lebih diterapkan di manufacturing, dan mereka melakukan itu tuh sekarang di manufacturing. Ada konsultannya, kita bayar mahal, mereka sit down, mereka menelaah, karena memang grup punya orientasi lebih ke di manufacturing ya. Kalau waktu itu memang khusus untuk back office CSM ini, enggak ke manufacturing. Nah,
Makanya kemarin waktu saya coba kontak Pak Wawan, saya pikir prosesnya itu bisa seperti ini. Ternyata kan yang disampaikan ke kita hanya lebih konsep ya. Makanya saya pikir, saya ingat dulu pernah ini saya tanya Pak Mantoyo, bisa nggak bantu kita proses ini? Nah ini sebenarnya Pak Mantoyo ini juga menjadi pertanyaan dan challenge saya sekarang nih. Gimana kita bisa mengambil konsep ini, mungkin tidak seberat ini, tapi bisa ada benefit buat kita semua. Tapi memang kita harus select proses yang ada komitmennya ya. Kayak sekarang nih kita kebetulan duduk ada tim purchasing ya, supply chain, sama tim finance. Itu merupakan bagian dari P2P. Masih ada sedikit lagi yang belum masuk ya, tim plan juga sebenarnya masuk di flow P2P ya. Tapi kalau kita nanti bilang mau review proses order to cash, kita harus ada komitmen dari tim sales yang ikut di proses ini. Kalau enggak, review kita bisa aja jalan, tapi kalau menurut saya enggak lengkap dan enggak tadi efektif dan efisien gitu loh. Makanya ini sebenarnya menjadi sekarang sih mungkin saya throw in untuk kita semua brainstorming di sini ya. Penjelasan dari Pak Mantoyo tadi kan udah secara konsep teman-teman nangkep lah ya. Doing it-nya kan nanti different ya, di situ lah kita mulai ketemu ininya. Nah tinggal sekarang gimana kita pilih nih kira-kira yang menjadi prioritas saat ini yang bisa kita mau jalanin ya. Mungkin nggak bisa semuanya karena proses ini juga lumayan butuh waktu, komitmen, dan keseriusan supaya ada hasilnya. Nah dari situ baru nanti kita cari format ya. Pak Mantoyo mungkin ya, saya tetap kalau Pak Mantoyo memang punya waktu, tetap nanti membantu kita memfasilitasi proses ini. Nah kalau kita nanti sudah sepakat proses apa yang kita mau ini, semua yang terkait harus punya komitmen menyiapkan, lalu nanti kita kumpul bersama lagi ngadain workshop seperti ini, ada challenge proses, dan situlah baru kita ketemu apa sih namanya value yang akan kita deliver. Mungkin akan sedikit diminimize ya, atau ya prosesnya nggak se-heavy yang dulu ya, itu sangat, tapi tujuan kita tercapai. Itu sih kalau menurut saya ya. Nah di sini mungkin yang perlu masukan dari teman-teman, kira-kira yang sekarang kalian rasa di proses-proses kalian, apa sih yang masih menjadi pertanyaan atau menjadi pain point? Itu Pak Mantoyo mau nambahin? Udah lengkap. Nanti kalau dari situ baru kita select ya. Apa kebetulan karena kita di sini ada tim supply chain, kita mau pilih P2P misalkan. Mana? Atau misalkan sekarang ini ada beberapa teman yang udah mengidentifikasi, misalkan saya punya proposal apa, saya punya problem apa, makanya kita coba. Ya, jadi sudah menginjak ke slide terakhir nih ya. Jadi kira-kira apa nih? Sebenarnya tadi cuma prolognya, ujungnya di sini. Kira-kira project apa dari tim finance yang kayaknya nih penting gitu ya. Jadi kalau saya berangkat dari urgent and important dalam arti ini loh. Ketika nih project ini sukses, teman-teman hidupnya jauh lebih enak gitu. Nangkap nggak? Yang tadi oh iya nggak perlu kok sebenarnya. Yang tadinya gue tiap hari kayaknya nggak pulang-pulang deh. Kadang gue sini, gue duluan pas gue di sini. Ini finance ada yang nggak pulang-pulang nih. Ada yang ketawa kayaknya. Ini nggak menyindir ya, cuman apa namanya? Ketika life balance-nya dapat kan enak kan? Betul nggak? Setuju nggak? Setuju. Ya, udah kalau setuju Bu Sevi, udah setuju semua. Saya cuman bertugas membuat setuju teman-teman apa namanya? Melakukan ini tinggal di list nih. List aku nggak ngerti ya, udah 6 tahun lebih nggak touch finance gitu ya. Artinya challenge saat ini apa gitu ya? Ya mungkin bisa dilontarin aja gitu di masing-masing apa yang sekarang ini menjadi concern kalian masing-masing di proses kalian. Misalkan I don't know, di Astuti nih misalkan, oh saya punya proses untuk verifikasi untuk penuntutan pajak
ini kurang, ini terlalu telat, ini nggak ada missing. Nah, contoh-contoh seperti itu nanti kan kita coba telusuri ya, misalkan gitu loh. Iya. Atau Ani ini urusannya sama orang sales untuk verifikasi rebate lah apa segala macam, nggak komplit, selalu telat dan sebagainya misalkan. Atau dengan procurement gitu, atau procurement ada hambatan apa ke finance, nggak apa. Betul. Salah satunya tadi yang aku sampaikan, sisipan tadi. Emang hard copy taruh dulu nih PIB. Kalau aku yakin gitu kan, yakin loh Ya, gitu kan kalau bahasanya betul. mereka. Nanti kita bisa coba mirroring, Gitu. bisa jadi mungkin proses kita di KPI Nih, ternyata bercanda masalah nih. gitu. Bercanda tapi serius ya Pak. Serius. Ya maksudnya kalau nggak pegang hard copy itu kan berat juga. Mending soft copy tinggal search, fine, ya kan? Selesai. Ya iya, tapi nanti ditanya, benar ditanya. Berapa akurasinya? 98%. Kalau ini 99,9%, ini kejadian selama Bu Selvi kerja di sini baru sekali ini kan Bu Selvi kejadian kayak gini. Nah, probability kan. Itu kalau nggak tadi gue pengen dokumen gue keep, siapa tahu nanti hilang gitu kan. Siapa tahu nanti nyelip, siapa tahu orangnya pas lagi pinjam ke CSO nggak masuk. Probability-nya itu berapa persen? 0,00 sekian persen nih Pak. Ya udah. Kok hidupmu dipersulit sendiri sih gitu. Ya nggak? Ini nih. Nah, tapi mungkin benar juga, siapa tahu malah proses yang selama ini kita rasa benar, malah nggak benar. Misalkan Ya. di KPI, ternyata KPI malah begini salah nih, ada resiko nanti. Siapa ya, bisa tahu. jadi. Jadi kita open discussion, nggak apa-apa. Seperti yang tim saya tadi, kayak Dede masih ingat tuh kalau Dek ngopi sebanyak-banyak terus taruh di kolong gitu, kolong sini nih. Kamu kok pulang malam-malam lu ngapain sih? Ini Pak harus ngopi ini semua dokumen import. Terus yang minta siapa? Dari dulu gitu Pak. Kayak contoh kemarin tuh yang soal marketing, cash advance. Cash advance invoice supplier. Itu masalah flow komunikasi itu kan jadi malah sebenarnya kan kalau flow-nya mungkin jelas juga contohnya ya untuk kemarin tuh ya. CI. Lebih ke itu sih kayak Komunikasi. ya. Apa sih? Iya, bisa jadi proses atau komunikasinya atau apa. Pertahanan kita yang apa nih? Perjanjian. Agreement-nya sih. Agreement. Ya ini saya tugas ini provokator aja udah. Jadi maaf kalau ada yang tersinggung atau tersindir tipis-tipis. Sedang diskusi. Iya. Nanti sampai pulang langsung terapin PSM. Pas masak, setting langsung PSM gitu ya. Pas besok belanja ke pasar Kemiri langsung Kemiri di mana? aku ke Carrefour langsung tahu tempatnya. Jadi suami langsung loh, biasanya 2 jam kok langsung nyampe sampai rumah. PSM. Mas langsung bisa ngajarin suami PSM tuh gini loh. Langsung, istri gue pinter sekarang. Masih di Pak. Ini nih, Gimana? Gimana? Cukup? Kita mau mulai dari mana? Ini tolong diisi. Nggak tahu nanti siapa nih? PR-nya? Emang ujungnya ini kalau ujungnya cuma orang. Iya. Ujungnya bukan yang tadi masak. Kalau masak pasti udah dilakuin itu lebih canggih. Iya. Mungkin ini. Ya, PR-nya adalah ini. Dan timeline-nya kapan? mungkin di saya dari dulu itu cuma concern di BDM sih Pak. Bendep apanya gitu. Mungkin di komunikasinya kali ya. Jadi kalau saya perhatiin BDM itu sebenarnya sih kita itu sudah bisa melakukan duluan gitu. Kayak misalkan dari HR itu udah tahu nih ini udah macet berapa hari overdue-nya udah berapa hari. Cuman kita harus apa mungkin dari gimana kurang inisiatif, harusnya kita bisa nih. Bendep, sorry gue cut. Bendep itu sekarang informasi ke sales, yang infoin siapa?
Dan bagaimana caranya? Di email. Yang email siapa? Di email dari GL. Perlu nggak perlu email notifikasi? Aku usul bisa nggak ya Misalnya nih, daripada ini notifikasi ke siapa? Sales manager. Nah, itu maksud Lo nggak saya. perlu email dia langsung nggak ada alasan nggak terima email nggak terima. Mungkin gini, Misalnya nih. instead of going heavy dengan review VSM kita yang dulu, ya, mungkin benar pendekatannya kita setiap orang list down isu-isu kita, concern kita apa. Jadi dari finance perspektif ya, rather than dari ujung-ujung begitu heavy semua orang harus komit, kita list down dulu isunya apa, terus kita ada sesi yang seperti tadi tuh challenge proses ya. Kita list down isunya apa, challenge prosesnya apa. Nah, kalau di situ nyangkut departemen lain, mungkin baru kita connect another session yang melibatkan departemen terkait. Itu gimana? Cuman ya berarti kan akan melibatkan semua proses ya. Nggak cuma kita bisa kotak-kotakan hanya bahas AP misalkan. Kayak contoh nih delima di Tesuri nyangkut ke AR kan, nanti AR nyangkut ke sales. Ya itu nanti motong-motong kuenya mau sepanjang apa terserah, mau pakai langsung habis apa namanya satu piring atau cuma satu slice gitu ya. Atau Jadi, mungkin ya tadi ini Pak Mato ya, kita setiap orang list down isu-isu yang sekarang menjadi concern kita masing-masing, sama kalau menurut kalian apa sih yang pengen kalian harapkan dari proses yang sekarang menjadi bottleneck. Misalkan kayak tadi, saya sebenarnya pengennya sih begini. Nah, tapi ini melibatkan siapa? Kita cross check sama yang berikutnya itu, mungkin nggak itu, gitu kan? Kayak misalkan di tag saya mau saya mau kopi ini nih, gitu kan? Harus dapat dari siapa-siapa. Oh, dari tim ekspor, tim import. Nah, nanti kita cek make sense nggak itu. Dan ini nanti bisa sedikit nambahin, bisa di-challenge kalau yang dulu kita lakukan adalah big project cross departemen. Misalnya nih, kita akan ini tadi challenge-ku yang sederhana tadi ke apa namanya? Kastuti misalnya, PB, PIB. Ini enggak, misalnya Bu Cindy bisa langsung tanda kutip quick win langsung, oh iya nggak perlu nih, udah very istilahnya mini VSM jadinya. Itu kan udah mini VSM kan. Tapi kalau nanti mungkin ini PR juga buat Pak Dodi, Bu Tintia, buat Pak Andri misalnya, apapun jadi bottleneck apa juga nih dengan tim finance apa terkait dengan ini, nggak apa-apa. Nanti kalau misalkan itu menyambung, kebetulan sini departemen cash supply chain ada Pak Manto di sini. Tapi kalau yang nanti nyangkut sales misalkan, ya kita akan escalate nanti minta support Pak Miftah dan timnya gitu loh, untuk setelah itu kita cari waktu untuk diskusi seperti ini setelah kita kumpulin ya isu-isu kita sharing. Kalau menurut aku sih itu mungkin lebih relevan juga ya daripada kita go big kayak tadi itu exercise sangat terlalu heavy gitu loh. Saya kan juga nggak kaget apaan ini. Apaan itu SM? Bisa seperti Biasa itu sih nasi kalau goreng. tapi ya tadi kita harus ada komitmen dulu nih ya, mengidentify isu dan concern kita dan proposal kita sekarang ini melibatkan proses kita dengan departemen manapun. Nah mungkin nanti kita komit nih in one week atau dalam berapa hari kita kumpulin dulu. Nanti saya diskusi lebih lanjut lah sama Pak Martoyo gitu ya. Kita perlu pastinya akan ada sesi-sesi lagi nih ngumpul seperti ini melibatkan departemen yang terkait. Gitu. Atau nanti gini juga, Bu Sylvie kan ya ada regular meeting juga kayaknya kan, finance kan? Pertama ini sih masih suka online aja. Jadi gathering ideas dulu nggak apa-apa, misalnya nanti udah oke ternyata ada 20 ideas, kemudian kan bisa dikerucutin tim sales kan bisa jalan jadi 10 atau jadi 5 Ya, atau mungkin nanti kita first step-nya adalah in the next one week ya. In the next 1 week semua orang list down ininya ya, concern-nya, idenya, wish list-nya. Nanti mungkin dikompal ke Arif, kira-kira ya Arif ya. Arif nanti bisa share ke aku dan aku diskusi sama Pak Martoyo untuk next time gitu kan. Ya, jadi setiap orang spesifik ya, namanya siapa, prosesnya, responsibility gimana, prosesnya apa, terus poin-poin yang menjadi concern apa ya. Nggak hanya concern ya, bisa jadi mungkin kamu menemukan
ide misalkan saya pengennya nih, kayaknya kalau begini bisa lebih bagus nih, lebih efisien nih. Tapi saya perlu ini, saya perlu melakukan ini, saya perlu remove ini. Departemen mana yang terkait? Adain. Nanti kita explore dengan departemen yang bersangkutan. Jadi yang tadi saya terangkan tadi ya teman-teman, itu adalah VSM ideal secara textbooknya, prosesnya, ya seperti itu gitu ya. Tapi ketika itu sudah jadi mindsetnya kita bisa langsung apa? Cepat gitu. Kayak kita belajar mobil kan, masuk gigi 1 tuh injek dulu gini-gini. Setelah kita 10 tahun sudah jadi mindset kan udah nggak mikir kan. Sambil Cindy bisa sambil telepon siapa, sambil dengerin radio, sambil nyanyi. Itu sambil pindah gigi udah nggak ngapalin gitu. Maksud saya adalah ketika dijadiin mindset framework itu kita bisa very quick VSM gitu. Nggak boleh terlalu heavy kayak. Jadi itu. Terus coba ada aja nggak? Saya mau bagi Silver Queen nih. Arif catat ide ini. Saya mau bagi-bagi 2 Silver Queen untuk ideas. Queen ideas. Ya, yang sekarang kalian rasa Kalau nggak, ada ide nih. kalau nggak belum buat trenernya ini. Mau dibeli. Buat berdua Arif. Kalau nggak habis buat berdua. Ayo. Oke, kalau gitu gue pancing deh. Saya bukan orang finance ya. Siapa tahu salah. Misalnya benar nggak proses saat ini sudah lean gitu ya? Benar nggak proses kredit limit sudah cepat misalnya? Nggak tahu. Pasti kalau ditanya orang finance ngakunya udah cepat gitu. Ya. Kayak saya ngakunya saya udah lean padahal overweight 10 kilo misalnya. Kemudian dokumentasi masih banyak nggak sih? Still manual misalnya. Gue langsung kasih contoh nih. Tax documentation PIB, nomor hard copy, documents misalnya. Harusnya ini quick win minggu ini udah bisa langsung putusin, ya kan? Terus apa lagi nih? Reporting proses, DNS misalnya. Ini aku cang kecil-kecil mininya aja ya. Artinya ini bukan yang VSM apa namanya sangat heavy gitu ya. Ini pancingan aja pancingan. Tadi pas sambil minggu ngetik-ngetik. Contoh mungkin gini teman-teman yang di KPI dulu itu kan kita punya banyak reporting requirement karena kita punya shareholder beda. Nah sekarang ini kalau kalian observe yang masih kalian kerjain, coba kalian cross check ke manajer kalian, ke aku, ini masih perlu nggak sih? Perlu nggak sih? Jangan-jangan nggak perlu. Ya kayak Irfan nih, banyak kan tuh. Kamu masih bikin ini itu, saya kan suka tanya, emang masih diminta Van? Gitu kan? Van bilang, ya mungkin saya siapin aja takut diminta. Nah, nanti tugasnya aku akan cross check ke EPEC kita, masih perlu nggak sih? Kalau nggak perlu, you don't have to do it, gitu loh. Contohnya. Tuh. Jadi benar-benar VSM itu membuat hidup tapi kalau kalian nggak ngomong, aku nggak tahu apa yang sekarang ini kalian masih kerjain sebenarnya nggak diperlukan. Kalian kerjain taruh aja di server, karena dulu kan gitu ya. Supaya kita bisa ambil, manajemen ambil, manajernya ambil, kita olah lagi, kita kirim ke grup. Ternyata sebenarnya aku udah nggak perlu misalkan, tapi kalian bikin terus selama ini, taruh aja di server. Nah sekarang gini, mungkin Kang Arif bisa di reporting yang dibikin masing-masing, challenge masih perlu nggak? Challenge ke kalau reportnya ke Cindy, challenge ke Cindy, ini perlu nggak sih? Kalau Cindy juga bingung masuk ke Bu Sevi, oh nggak perlu. Ternyata dari 20 yang perlu cuma 5. Yes. Atau sebaliknya, yang kita sebenarnya perlu belum kita bikin gitu loh, karena mungkin kita masih fokus ke yang lain. Gitu. Saya kadang khawatir ya, ini PR bersama sih. Mungkin supply chain juga perlu value challenge juga pada di perhubungan gitu ya. Jangan-jangan ini gitu ya. Cuman karena kita suka ini, kita langsung bypass ya kan, misalnya oke, saya langsung dapat tanda kutip PB-nya misalnya langsung dengan tim sales, Pak Miftah, oke ini adalah progress accuracy, SNOP lewat SAP, OTV, customer complaint, udah langsung nggak melewati yang rigid gini, tapi langsung lompat ke poin-poin yang memang kayaknya proof gitu, sambil nanti di challenge untuk dipetik gitu.
Jadi itu yang misalnya contoh nih tadi main closing, speednya gimana nih, nomor overtime. Misalnya nih apa namanya? Gimana biar nggak overtime yang tadinya berapa? Masih overtime berapa? Saya lihat kok Bu Cindy pulangnya malam-malam terus. Enggak. Ini contoh ya. Kalau pas nunggu sholat maghrib masih aneh ya. Justru di supply chain itu udah nggak boleh overtime. Kalau Mama bisa lihat bahwa berarti overtime juga. Ya sekali-kali juga sih kalau pas kangen. Kadang kalau kangen boleh, bukan base itu. Sudah jauh berkurang kok. Ya, stop gitu kan. Nah ini contoh kan. Kemudian apalagi nih? Nggak tahu. Reporting apa, DNS, SFDC review, UVC analysis segala macam biar pakai kayak kemarin misalnya SFDC dengan ini kok beda tentang formulanya dan segala macamnya, resipi apa tuh RMU-nya gitu-gitu ternyata nggak ke-update gitu ya. Ini hal yang sama kejadian dengan mungkin kayak forecastnya tim KGI gitu kan, pas apa namanya kita obrolin kita ini pas ada kejadian. Saya kalau ada kejadian yang luar biasa itu malah kadang ambil hikmahnya, senang, pasti ada sesuatu nih opportunity untuk improve gitu ya. Oh ternyata sales forecast SNOP belum ada, kemudian dan ternyata supply di setnya juga belum diupdate. Oke, kita 2 minggu lalu sebelum saya Soma itu juga ada session gini dengan Pak Meta Dantin, tapi sales operation planning gitu ya. Akhirnya langsung jadi quick win untuk improve di sisi operations gitu ya. Jadi tadi misalnya logistic cost, temporary storage masih ada enggak, dan nanti COA-nya ditaruh di mana gitu ya. Dalam audit misalnya Arif misalnya, suka ambil sampling kan Rip? Iya. Berapa sampling Rip? 100. Kenapa 100 Rip? Mewakili 1 tahun. Ya kenapa 100? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 20? Iya. Nah itu bisa di PSM kan tuh. Artinya itu kan apakah misalnya nih materiality-nya yang kamu ambil adalah materiality-nya berapa persen? 5%. 5% di run di statistik jadi 100 misalnya. Tapi kalau tanpa dasar kayak kamu harus itu. Kenapa 100? Jangan-jangan 50 cukup. Ya nggak? So dari 3 bulan cuma sebulan. Ini contoh ya Rip, aku udah agak awam gitu. Kan bisa kan? Ternyata sampling 100 sama sampling 30 outputnya sama nanti. Siapa tahu gitu kan? Dengan metode yang benar, yaitu metode random sampling gitu. Jangan dicomot-comot. Makanya kenapa survei politik itu kan cuma 1.250 kan? Tapi makilin seluruh Indonesia kan? Diambil kesimpulan karena pakai metodologi itu misalnya. Ini contoh aja ya. Pendekatannya apakah risk based gitu ya. Jangan-jangan tadi yang 3 bulan, sekarang saya sebulan selesai. Kenapa? Gue tadi baru Y-nya baru 2 kan, Rip? Belum 5 loh. Ya kan? Y 100, jadi 100. So what gitu. Kalau 10 cukup, lu 10 kali lebih cepat misalnya. Oke ya, ini again yang gue sampaikan adalah provocating ideas ya. Pertemuan 2 jam ini tidak akan ada values-nya ketika tidak dijalankan gitu. Jadi ideas yang terbaik adalah ideas yang dijalankan gitu. Karena kalau gini, gue yakin seminggu lagi ketemu lupa 80%. 2 minggu lagi 100% lupa. Ingatnya apa? Nasi goreng. Oke. Kalau saya, sorry, hubungannya Pak Marto dan Bu Jati di sini. Langsung dapat silver tune dulu, guys. Kita tahu kan dulu pernah ada kasus tentang freight cost per unit cost kilogram per kg. Itu kan sempat ada karena ada kilogram per kg. Ya. Apa sih maksudnya kilogram per kg? Istilahnya
distributor itu bagi distribusi itu ngitung kilogram IDR per kg. Selama ini kita udah masukin namanya pakai sistem itu PO dan kawan-kawan itu kan narik. Jadi si Chandra kirim ke email ke finance itu hanya trip. Ini trip berapa trip kan ada banyak itu Bu. Tapi nggak ada rupiahnya di situ. Rupiahnya kita ngambil dari GDI. Kita validasi ke Chandra, ada yang diambil sendiri atau enggak. Kadang-kadang kalau diambil sendiri akan dinolin sama Chandra. Saya usul gimana kalau alokasi freight-nya ini per DD ini langsung dari Chandra, dari timnya Tinus gitu loh. Jadi bukan kita yang bagi, terus nanti minta validasi ke Chandra lagi, baru kita olah. Emang benar-benar dari Chandra, ngitung dari sistem. Dan kalau kadang-kadang sistem itu kan yang namanya transporter itu kadang-kadang tarik mundur kontraknya. Jadi yang kita katakan 5 juta, padahal harganya pada saat terjadi itu jadi 5 juta 100. Cuman gini, kalau freight, gue mencoba Pareto ya. Kalau dulu memang variansnya sebelum ada VS apa tuh namanya? Freight FMS itu kan sangat gede ya, kadang sekian ratus juta gitu ya. Kalau sekarang relatif single digit paling ya sangat minor gitu, sangat minor. Kasarnya nih, kalau kita bicara reporting, itu kita tutup mata langsung ngakuin di itu tuh tidak ada no risk. Jadi itu poin menarik, tapi over bukan. Jadi prosesnya. Jadi Chandra itu ngasih data ke kita itu hanya trip, nggak lengkap. Aku kalau bisa itu sekalian aja kalian bagi gitu loh alokasinya. Datanya udah dari dia. Datanya dia kalau mau dia bisa ngasih. Oh. Jadi kasih ke finance nggak lengkap, Ya. finance nyari lagi, kembali Minta ke validasi dia, dari dia. validasi lagi, balik lagi. Iya. itu nanti discuss ini ya. Iya, Data nanti real. dibahas sama Chandra yang bersangkutan. Gitu. Oh, bisa diskus sama Kalau memang tim data bos. dari dia udah ada ya memang betul, mendingan langsung ke finance. Jadi nggak tektok ya, atau kembalinya ke dia juga. Jadi Karena- mungkin bisa dijadiin Iya. poin untuk nanti. Karena kita- terakhirnya sendiri kita yang ngitung bener nggak alokasinya atau antara outstandingnya dan ini bener nggak ada pencadangan berapa persen dari kita cadangan kan kita perlu cadangin sekarang ini kan mulai berkurang 3 bulan ini berkurang banyak karena soalnya naik turun kontraknya harganya naik turun dan dia tarik mundur ke belakang kita berdasarkan GDI doang. Mungkin Oke. bisa Thank you Rasa hubungan dari dalam prosesnya kalian nanti ngumpulin proposal, nggak tertutup kemungkinan juga kalian bisa langsung diskusi ya sama counterpart yang bersangkutan, berusaha memahami proses mereka itu sekarang begitu kenapa gitu loh. Bisa jadi nanti ternyata ketemu lah, jadi udah bisa langsung jadi quick win, udah dibahas, udah istilahnya udah sama-sama tahu gitu. Tapi yang pastinya nanti kita nggak seperti Bang Rey bilang, kita nggak cut suatu proses tanpa yang di sananya aware. Oke, ini yang lain sisi kanan, sisi kiri, kayaknya sisi kiri lagi sibuk. Silakan. Ide yang diajuin harus berbeda sama si idea challenge nggak, Mbak? Aku sih bebas-bebas aja. Apanya? Suami? Ide yang dikasih ini harus berbeda sama si idea challenge yang sebelumnya udah diajuin. Tapi udah dikerjain belum? Nggak harus, nggak apa-apa. Kalau belum Yang dikerjain sama nggak juga apa-apa, boleh. itu sebagai toolnya. Any project, improvement project, welcome. Kalau sudah dikerjain baru. Jadi CI ini adalah filosofinya, Nah, framework aja. PSM itu how-nya, Iya. caranya, CI cara itu ngerjain kan gimana. continuous PSM. improvement. Gitu. Grup Ibarat- punya project lah dibilangnya. Ini bagian daripada CI juga. Makanya aku bilang sama Pak Wawan kemarin, Pak, yang dia terangkan kemarin itu konsepnya terlalu apa sih, terlalu. Oh, semua udah dapat. Yang Jadi dia hebat. ngadain training, konsep doang ya. Lalu mungkin yang lebih banyak ke manufacturing lah gitu kan. Nah itu dia minta diterapkan ke kita. Nah
menurut saya nggak nangkep lah ininya konsepnya buat kita ke real application kita. Jadi makanya aku propose kita ngadain sendiri gitu loh. Karena kayak contohnya Pak. Nanti jangan sampai marketing mau ngadain sendiri. Maka gue minta direkam aja daripada. Ya, jadi beberapa konsep yang Pak Wawan terapkan tuh mungkin lebih ke manufacturing dan dia minta kita terapkan di non manufacturing ya. Mungkin nggak semuanya langsung directly relevan gitu loh. Jadi saya bilang kita pakai pendekatan sendiri. PSM, kalau dilihat PSM itu kan salah satu tools dalam proses CI tadi. Kalau ada yang sempat lihat kan CSM itu lebih ke bisnis. Tapi kalau kayak yang di manufacturing ada yang kemarin spaghetti diagram lah, TPM lah segala macam tuh lebih ke manufacturing ya, yang nggak relevan buat kita sebenarnya. Oke, tadi kok banyak nih terakhir ini. Pak, berdasarkan pengalaman audit kita 2 tahun berturut-turut, kita selalu bermasalah dengan faktor pajak masukan. Nah, karena dari audit betul. Dari audit kemarin kita ada faktor pajak yang tidak dilaporkan sama supplier. Nah, bagaimana kita untuk men-challenge itu? Maksudnya selama ini kita udah bayar ke supplier, tapi si suppliernya nggak lapor ke negara gitu loh. Terus kita pas di audit kita juga kena, jadi kan impact-nya panjang banget tuh Pak gitu loh. Jadi Nanti bagus nih project nih. Nah, itu kita harus bisa bagaimana, apakah si supplier ini kritikal banget, kalau nggak ada dia kita nggak bisa jalan, atau bisa disuit dengan yang lain gitu loh. Jadi mungkin itu lebih dimasukin di agreement kontrak dengan supplier itu, ujung-ujungnya kita bisa charge balik. Kalau emang maksudnya kita nggak bisa ganti supplier ini, susah banget nggak dapetin, tapi banyak nggak, berapa banyak listnya? kemarin banyak Pak, lumayan. Ya cuma kita udah di-share ke? Di-share. Dan kita minta kasih waktu buat itu, mereka nggak kirim juga. Akhirnya kita bisa buktikan ke kantor pajak karena kita invoice-nya ada, fakturnya benar dan lengkap, dan kita bisa buktikan dengan bukti bayar. Jadi sama kantor pajak akhirnya nggak diakuin. Cuma kan jadi effort banget Pak, kita harus cari lagi invoice-nya, ngopi lagi. Terus nanti di surat tanggapannya kita harus memperdetailkan kenapa ini gitu. Maksudnya kalau emang itu ya? Tadi aja. Sama nggak? Sama ya? Nah, maksudnya nggak diterima. Pak Doni bisa bantu? Nanti Bu Titi sekalian jadi project aja nih untuk list. Sama nggak suppliernya? Di supplier yang Beda ya? Cuman kalau masalah ini kita kan berusaha dengan banyak supplier. Apa supplier kita kan banyak, udah dari yang kecil sampai besar. Nah, biasanya memang relatif dulu yang kecil-kecil. ya maksudnya dari nanti dari sini di divide dia memang harus kita drop atau emang itu satu-satunya kalau nggak bisa. Kalau kita blacklist. Jadi kalau di KGI ya memang susah ya. Vendor kan banyak ya, dan kadang-kadang kita ada vendor yang memang yang besar yang kecil ya. Kita pun juga ngalamin juga sama kalau misalnya tadi di Gemu ini kecil kejadian dan dia nggak sebutin ya, kita blacklist sih kalau di yang KPU udah blacklist yang gitu. Enggak pasti jalan Pak, apalagi kayak yang amanah itu. Saya sempat beberapa kali diskusi sama Pak. Amanah sih itu. Sama Pak Riko, katanya emang susah Pak, makanya cuma yang punya orang kan buat itu ya, buat iya, apa kuliah ya Pak ya, kalau jadi itu agak kan susah. Nah tapi kita dapat benefit banyak dari itu. Cuma dari pihak amanahnya juga minta maaf Bu, kita pandemi, ya kan kita bukan masalah dengan kita ya Pak, maksudnya hubungannya dengan negara. Pada saat kita di audit kayak gini kan jadi impactnya kemana-mana gitu. Bisa di-charge back nggak? Kalau bisa. Nanti di ini aja, coba di ini Kalau lagi. memang kita mau tetap pakai dia, berarti kita akan bayar PPN pada saat kita udah lihat laporan pajaknya dia. Jadi kita bayar, jadi di skip gitu loh. Jadi paling itu salah satu, kalau emang maksudnya kita nggak bisa dapat vendor lain selain dia gitu loh. Oke, poin bagus nih Pak Siregar. Nanti dijadiin ini, Pak Dedi itu apa namanya? Kalau udah ada listnya kan enak nih berangkat. Soalnya saya pernah punya pengalaman gini Pak, kalau perusahaan besar kayak XL, Telkomsel, kan mereka misalnya ada proyek apa misalnya ke kita nagih ke mereka itu akan bayar PPN kalau kita udah buktikan kita lapor pajak. Karena mereka nggak mau, sama kayak pelabuhan Pak. Pelabuhan kita akan mereka nggak mau dipotong PPh 23, tapi selama kita bisa masih potong PPh 3, mereka akan balikin duit ke kita.
Jadi maksudnya ya mereka nggak mau repot nyari dipotong berapa banyak pelabuhan apa customernya dia gitu. Jadi maksudnya kita mungkin solusinya seperti itu untuk kedepannya. Mantap, bungkus. Jadi nanti sekaligus ini, kalau amanah mungkin kita approach-nya nggak beda itu. Sekaligus diajarin maksudnya. Emang dia sangat, saya bisa sangat keren untuk itu dan sangat kooperatif. Price gap-nya dengan kita juga jauh banget. Oke. Sama satu lagi Pak, jadi balik. Tapi sumbernya satu aja ya. Satu lagi Pak, kan kita tahu maksudnya kan kita harus dapat customer yang harganya murah banget di situ, ya kan? Maksudnya si procurement punya IPA juga gitu loh. Tapi kok ya dilihat juga gitu loh Pak. Jangan sampai kalau misalnya mengenai ada apa-apa sampai telepon ke kita tuh nggak ngerti apa-apa gitu loh Pak. Jadi agak susah kita juga. Siapa ada kontak apa namanya? Siapa tuh pengen kenal lah namanya? Bukan Pak, maksudnya kayak kemarin kita kan yang berlaku faktor pajak alamatnya. Mereka itu cara merubahnya pun nggak bisa. Jadi kita harus dihitung ya satu-satu gitu loh Pak. Terus kalau mereka itu PKP dan tidak PKP juga nggak ngerti gitu. Emang harganya mungkin lebih murah kalau toko-toko yang besar, tapi kan investasi kita itu agak itu menarik, maksudnya gini, kalau itu banyak kita memberikan value. Betul, ingat tuh keliling ke semua customer sampai mana tuh, Makassar sampai ini khusus kayak gini nih PPN yang PPN 23 sampai ya kayak ngajarin akhirnya walaupun di situ komplain malah ke kita dicaci maki kok gini tapi setelah itu dia happy diajarin. Kadang memang beneran nggak tahu. Ya, kalau misalnya kayak gitu berarti kayak procurement bikin ini dong Pak ngundang, jadi nanti kita present gitu. Kita undang, Anum. Jadi nggak cuma case by case ya. Case by capek banget Pak. Siap. Tunggu siapa tadi ya? Ya, tinggal dikasih tahu aja mana. Nanti tolong listnya. Nanti dibungkus, jadi udah kita 2 bungkus ya. Goreng. Katanya setelah ini prosesnya finance for top finance. Ada tadi udah saya siapin. Belum dapat ya? Bukan Pak, saya lebih menyoroti yang text documentation untuk PIB dan PIB. Pak cuma lewat-lewat. Kasih loh. Kasih nggak Rep? Jatuh lewat. Pokoknya masih banyak. Sebelum habis. Belum selesai. Ayo, aku dengar ini. Jadi ini Pak, itu sebenarnya terlebih karena kita terlalu banyak kehilangan Pak. Sebenarnya rasa kehilangan kita lebih besar ketika PIB dan PIB itu. Ketika saya masuk tuh 2015, 16, 17, 18, 19 itu jalan ya. Nah itu ketika kita ada audit itu kita banyak kehilangan gitu ya. Dokumennya nggak ada maksudnya? Iya seperti itu maksudnya. Jadi untuk itu ada hard copy, ada soft copy. Soft copy dimaksudkan ketika perpindahan dari misalnya kita taruh di servernya korup, kita masih punya hard copy. Ketika ini kita taruh mengopi data, orang pajaknya sewaktu keluar copy data tidak sempurna seperti itu, ada hard copy yang bisa untuk men-challenge si soft copy ini. Nah sebenarnya ketika waktu itu tuh makanya kita pakai hard copy lagi dijalankan, recruitment mungkin tahu karena mereka tahu beratnya ketika mencari dokumen-dokumen itu gitu, nggak ada. Nah, ini background-nya kan bagus. Historicalnya kayak gitu. Background-nya bagus. Tapi terus di-assess nih. Bukan apakah kekhawatiran itu masih eksis ya? Ya misalnya. Terus ketika dia eksis, why terjadi korup misalnya ininya filenya, ya kan? Sekarang IT management satu. Nah, berarti kalau gitu resiko juga akan terjadi di KPI misalnya. Dan gimana KPI menjaga biar tidak korup ininya filenya, gitu ya? Ini why aja sih, artinya again over process. Ini kan over process. Contoh waste tadi over process, over production, over documentation itu kan waste. Buat kamu juga waste,
buat tim Exim juga wis, ya kan? Plus ya inilah too many copy gitu ya. Artinya ketika itu bisa kita mitigating risk-nya, oke, sudah potensi ABC-nya sudah kita inikan, mitigating risk-nya sudah kita siapkan, oke, kita lakukan. Memang paling enak kalau perlu ada 3 dokumen sih emang. Untuk copy, hard copy, soft copy, semi misalnya kalau ada ya. Cuman kalau memang itu udah kita akses, ya kayak itu tadi yang aku cerita. Dulu commercial invoice itu ada 3 copy. Oh nanti kalau sana hilang Pak, ya iya kalau sana hilang, kalau nggak hilang. Dan potensi hilangnya berapa persen? 1%. Terus 1%-nya bisa ketangkep nggak? Bisa sih. Terus lu masih perlu? Oh, enggak sih. Atau nice to have aja gitu. Itu sih. Gak apa-apa, itu dengan ngobrol gini valid. Saat itu valid. Mungkin sekarang reasoningnya udah nggak valid. Gitu kan? Atau open for discussion. Gitu. Oke ya. Gak apa-apa. Yang penting kita open mind, nggak baper, honest sama proses kita. Gitu ya. Karena PSM ini yang paling berat tadi untuk mengakui, oh iya ya, ini ternyata nggak perlu. Tapi gengsi juga, udah 10 tahun mau lakukan. Gitu loh. Berarti gue stupid banget kemarin tuh 10 tahun. Misalnya kan gitu kan, ego lah. Aku juga main simple tuh, kan aku selama ini juga ngerjain budgetingnya under USD Boral ya. Kan requirement mereka juga beda ya, beda banget sama kenal. Itu banyak, ya semua tetap dilakukan di Excel, masih dilakukan karena kita juga nggak punya laptop. Jadi banyak sekali yang aku lakukan gitu. Nah, begitu peralihan ke kenal, itu masih aku kerjakan untuk mendapatkan data tertentu. Tapi ternyata sebenarnya untuk kenal, proses-proses ini nggak diperlukan gitu loh. Tetap memang diperlukan angka ini, tapi sebelumnya aku mau mengerjakannya itu misalkan 5 step untuk dapat angka ini. Karena di 5 step ini dulu diminta sama USD Boral. Setelah lewat aku observe, oh ini nggak perlu, ini aku tinggal kesini aja gitu dapat. Nah itu iya, aja gitu. makanya jangan reportingnya Bu Saif ini yakin sampai complicated itu. Misalnya nih, ya kan, Bu Saif ini orang sangat rapi, terus perfeksionis. Kalau ngerjain angka. Kalau saya akuntan dulu yang nggak perfeksionis. Kalau nyari-nyari yang unreconciled, Bu Saif aja. Nggak ini. Kalau perfeksionis itu konsep bagus, ya harus kayak gitu akuntan, tapi pasti jadi alokasi waktunya lebih banyak. Nah, saya kurang sabar di situ, makanya kayak nggak pantas jadi akuntan. Oke, good point ya. Tadi beberapa udah dapat quick win nih. Maksudnya ini bukan VSM yang tadi teori, tapi cuma mini lah. Kalau workshop itu udah mini workshop series. Ya mungkin bisa jadi di quick win. Ya itu ya teman-teman ya. Ini pancingan, potensi ini pancingan aja. Silakan dikembangkan. Saya yakin teman-teman jauh lebih update proses finance gitu ya.